Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fahira, mahasiswa Diploma 3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari laporan kerja praktik saya yang berjudul Prosedur Penerimaan Dana Kerjasama dan Hibah yang bersumber dari dana APBN dan non-dana APBN pada Universitas Syah Kuala. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan latar belakangnya. Universitas Syah Kuala menerima dana dari berbagai sumber, antara lain yaitu APBN, PNBP, kerjasama, dan hibah. Dana kerjasama dan hibah memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan universitas. Nah, kerja praktik ini bertujuan untuk memahami prosedur penerimaan dana kerjasama dan hibah di USK, serta penerapannya dalam sistem keuangan universitas. Adapun tujuan dari laporan ini yaitu pertama untuk mengetahui dan memahami alur penerimaan dana kerjasama dan hibah di Universitas Syah Kuala. Yang kedua yaitu mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses administrasi keuangannya. Yang ketiga yaitu menganalisis penerapan sistem keuangan Universitas Syah Kuala terhadap pengelolaan dana hibah. Adapun beberapa manfaat dari laporan kerja praktik ini yaitu pertama bagi mahasiswa, di mana ini menambah wawasan dan pengalaman bagi bidang akuntansi di keuangan sektor publik. Yang kedua yaitu bagi instansi, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penerimaan dan pelaporan dana hibah. Yang ketiga yaitu bagi universitas, di mana ini memperkuat penerapan data kelola keuangan yang baik. Selanjutnya yaitu bab 2. Di sini kita akan menjelaskan gambaran umum tentang instansi ini. Dilanjutkan dengan profil Universitas Syah Kuala. Jadi Universitas Syah Kuala berdiri sejak tahun 1960 dan telah berstatus sebagai Badan Layanan Umum. Sebagai institusi BLU, Universitas Syah Kuala memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan secara mandiri maupun tetap berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam struktur organisasinya, proses pengelolaan dana hibah dilakukan oleh Biro Keuangan dan Kerjasama. Sedangkan unit kerja pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab untuk terhadap pelaksanaan program di lapangan. Nah, USK terus berkomitmen menerapkan sistem keuangan yang berbasis transparansi dan efisiensi, salah satunya dengan menemukan sistem informasi manajemen keuangan untuk mempermudah proses pencatatan dan pelaporan keuangannya. Oke, lanjut dengan struktur organisasinya. Universitas Syah Kuala memiliki struktur organisasi yang terdiri yang pertama itu rektorat, ya sebagai pembuat kebijakan umum. Yang kedua yaitu Biro Keuangan dan Kerjasama sebagai pengelola dana hibah dan kerjasama. Yang ketiga yaitu unit kerja sebagai pelaksana kegiatan lapangan. Nah, struktur ini memastikan setiap bagian memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga pengelolaan dana dapat dilakukan secara tertib dan transparan. Baiklah, kita lanjut dengan bab 3 yaitu metode kerja praktiknya. Baik, kita lanjut dengan metode kerja praktiknya. Ini dilakukan di kantor pusat administrasi Universitas Syah Kuala, tepatnya di sub bagian akuntansi dan pelaporan. Nah, pemimpin laporan adalah staf bagian keuangan dan kerjasama. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi agar data dapat diperoleh akurat dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya itu metode pengumpulan data. Ada 3 cara utama dalam pengumpulan data ini. Yang pertama itu observasi langsung, yaitu dengan mengamati kegiatan penerimaan dan pencatatan dana hibah. Yang kedua yaitu wawancara dengan staf bagian keuangan dan kerjasama untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Yang ketiga yaitu studi dokumentasi dengan menelaah perjanjian kerjasama, bukti transaksi, dan laporan keuangan Universitas Syah Kuala. Dari ketiga metode ini mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sistem pengelolaan dana di USK. Selanjutnya yaitu kegiatan selama kerja praktik. Terlibat dalam beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu verifikasi dokumen penerimaan dana, kedua yaitu input data transaksi dan laporan keuangan ke sistem, ketiga yaitu mengarsipkan surat perintah bayar serta laporan hibah. Di sini kita belajar bahwa ketelitian dalam setiap tahap sangat penting untuk memastikan laporan keuangan valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya yaitu prosedur penerimaan dana hibah. Prosedur penerimaan dana hibah di USK ini dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama atau hibah. Yang kedua yaitu permohonan pembuka rekening kegiatan. Ketiga yaitu verifikasi dokumen oleh bagian keuangan. Yang keempat yaitu dana masuk ke rekening universitas. Kelima yaitu pencatatan transaksi melalui Semenku USK. Yang keenam yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban dana.
Semua ini dilakukan bertujuan agar setiap dana yang diterima dapat dipantau dengan baik sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Hasil dari pembahasan observasi ini yaitu prosedur penerimaan dana sudah sesuai dengan regulasi pemerintah, namun masih terdapat hambatan seperti keterlambatan verifikasi dan kurangnya koordinasi antar unit kerja. Nah, penerapan sistem Kemenku SK membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan keuangan. Artinya, sistem ini menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan tata kelola keuangan universitas yang lebih modern. Nah, jadi kesimpulan dan sarannya itu kesimpulan secara umum prosedur penerimaan dana kerja sama dan hibah Universitas Syahkola telah berjalan baik dengan sesuai aturan. Sistem Kemenku yang digunakan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan. Sarannya yaitu untuk kedepannya Universitas Syahkola diharapkan untuk memperkuat koordinasi antar unit, memberikan pelatihan bagi SDM keuangan, dan mengoptimalkan sistem pelaporan digital agar proses pengelolaan dana lebih cepat dan efisien. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.